Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Saya punya konten video yang akan saya rilis di YouTube. Saya kasih judul 2202 2022. Betul, video ini saya rilis tanggal 22 Februari 2022. Betul. Banyak orang berpendapat 2202 2022 adalah tanggal cantik. Saya juga berpendapat demikian lah ya. 2202 2022 adalah tanggal cantik. Jadi saya ingin punya video yang akan saya beri judul 2202 2022. Sesederhana itu saja video ini saya buat. Tidak ada tujuan lain, hanya ingin merilis video saja. Saya lagi ada waktu luang, pekerjaan terbaru atau project terbaru yang sudah selesai saya kerjakan adalah saya mengedit sebuah konten YouTube milik channel Surosowan yang mereka juga akan merilis di momen yang sama 2202 ya. Cek langsung ke channel Surosowan. Mereka mengangkat tentang Paguron Terumbu Banten, silat tertua di Provinsi Banten. Akan jauh lebih bermanfaat nonton video mereka. Oh iya, Surosowan sendiri isinya, timnya itu 4 orang. Kalau Gasa Feder kan cuma saya sendiri. Dimana di dalam Gasa Feder itu saya punya playlist Gadun Radio. Saya duet dengan teman saya Doni. Sementara kalau di Surosowan itu 4 orang, 3 pria, 1 wanita. Saya salah satunya gitu. Tapi memang kenapa saya memutuskan untuk mau terlibat di channel Surosowan karena memang konsepnya berbeda gitu. Anda tahu, bagi yang suka nonton, bahwa channel Gasa Feder ya begitulah ya. Sementara kalau Surosowan mungkin mereka lebih terkonsep begitulah ya. Jadi itu pekerjaan terbaru, project terbaru sudah saya selesaikan, tinggal ditonton di YouTube konten Surosowan Channel. Kalau mereka akan mengangkat tentang silat di Provinsi Banten, Terumbu Banten, silat tertua di Provinsi Banten. Seru. Sementara saya tidak mengangkat apa-apa di video ini. Seperti yang saya bilang tadi, hanya ingin punya video dengan judul 2202 2022. Kalau dipikir kapan-kapan, kalau dipikir kapan lagi dong ya kita bisa menemukan momen atau tanggal atau kalender yang unik seperti 2202 2022. Kan nggak mungkin juga dong 3303 3033. Tahunnya mungkin ya 3033 mungkin. Bulannya masih mungkin 03 Januari, Februari, Maret. Tapi kalau tanggalnya kan tidak ada 33 ya di kalender. Mentok 31 ya kan. Jadi tidak mungkin tuh. Tanggal cantik terdekat lainnya ya mungkin bisa lah 22 02 2222
22 Februari 2222. Itu masih bisa terjadi tuh ya. Tapi kan kayaknya saya udah nggak bisa bikin video ya dengan judul 22022222 yang dirilis tanggal itu. Masa bikinnya sekarang baru dirilis nanti? Saya sih meyakini saat momen itu terjadi 22022222 sepertinya saya sudah berreinkarnasi menjadi rockstar di kehidupan saya selanjutnya. 2202 tahunnya 2222. Nah, di momen sekarang 22022022 sepertinya banyak orang memanfaatkan momen ini untuk melakukan hal-hal yang spesial, menyelenggarakan hal-hal yang spesial, atau bikin event ya yang spesial. Pokoknya momentum 22022022 ini kayaknya nggak mau begitu saja dilepas begitu saja, terlewat begitu saja. Bahkan di status WhatsApp, di Facebook, Twitter, Instagram, banyak sekali status yang identik dengan 22022022 ya. Mungkin pada bikin juga gitu status di WhatsApp atau di Facebook atau di IG atau di Twitter gitu kan. Karena memang ini momennya oke sih. Ada sepasang kekasih, entah yang suami istri atau yang masih pacaran, memutuskan untuk bertemu tanggal 22 Februari 2022 jam 22:22. Serba 22. Selamat ulang tahun juga yang tanggal 22 Februari 2022 merayakannya. Ini ya, dugaan saya sih akan menjadi ulang tahun yang menyenangkan. Karena jatuh di tanggal bulan tahun yang spesial, hampir rata semuanya angka 2. Nolnya cuma 2, bulan dan tahun, ada 0 di situ. Ya, kita lihat saja ada event atau kegiatan atau hal-hal apa yang berkaitan dengan 22022022. Gampang dilihat lah ya, bisa di Facebook, bisa di IG, di TikTok mungkin. Hari ini kan hari Selasa ya, mungkin ada juga yang melangsungkan pernikahan gitu kan. Sudah jauh-jauh hari dipersiapkan, 22022022. Menyenangkan, minimal buat saya pribadi, punya video yang diberi judul 22:2022. Sudah hampir selesai ya bulan Februari. Beberapa teman ada yang hanya sekedar berbagi informasi, sekedar sharing. Mereka menginformasikan bahwa kondisi perekonomian, pemasukan
menurun, kaitannya dengan COVID, masih ada kaitannya dengan COVID. Penurunan pemasukan, sementara pengeluaran bukan tidak bisa di stop ya. Pengeluaran yang ada kaitannya dengan kebutuhan hidup harus tetap terus berlanjut, sementara pemasukan cenderung menurun. Nah, ini kan juga PR. Apakah saya mengalami? Saya mengalami juga. Jadi ketika ada teman yang mengatakan itu, saya mengalami juga. Pemasukan mengalami cenderung penurunan. Tapi kan memang segala sesuatu harus disikapi. Harus mencari strategi, harus bisa beradaptasi, mencoba peluang baru. Ujung-ujungnya seperti itu lagi ya. Memahami bahwa ini yang saya suka. Saya kan punya buku ya, judulnya This is Marketing. Sudah saya baca sebagian, tapi karena ada beberapa pekerjaan, jadi saya tidak langsung tuntas membaca buku This is Marketing. Masih saya simpan. Ada beberapa pekerjaan yang membuat saya tidak langsung tuntas membaca buku itu. Banyak ilmu, banyak pelajaran yang saya dapat. Salah satunya adalah kita harus menyadari bahwa skill kita, kemampuan kita, jasa kita, atau produk kita itu tidak untuk semua orang. Mungkin sudah pada menyadari itu, atau mungkin sudah menyadari tapi agak sedikit terlupa. Tapi memang kalau dipikir-pikir betul juga ya. Jasa kita, bisnis kita, produk kita memang tidak bisa untuk semua orang. Kita tidak bisa melayani semua orang. Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita tidak bisa menargetkan jasa kita atau produk kita ke semua orang. Semua seperti itu. Ketika kita punya karya yang kita tulis, lalu kita buat sebuah buku, buku ini kan juga tidak bisa atau tidak mungkin dibaca oleh semua orang. Hanya orang-orang tertentu yang mau membeli dan membaca buku ini. Artinya bahkan buku bestseller pun dengan penjualan puluhan juta tetap saja tidak semua orang gitu. Karena kan jumlah manusia tidak hanya 10 juta. Atau ketika kita bikin lagu, ya kita tidak bisa membuat semua orang menyukai lagu kita. Dan tidak mungkin juga kalau semua orang membenci lagu kita. Itu yang harus selalu disadari. Itu yang ingin saya sadari terus-menerus, bahwa apapun yang saya lakukan memang tidak untuk semua orang gitu. Dan tidak ada juga jasa atau produk yang bisa dinikmati semua orang. Apa? Handphone? Tidak. Mobil? Tidak. Kendaraan? Tidak. Rumah? Tidak. T-shirt? Tidak. Jam tangan? Tidak. Tidak. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, tidak semua orang. Hanya memang tugas saya adalah memperbanyak orang yang bisa memanfaatkan atau
membutuhkan jasa atau produk saya. Sesederhana itu saja. Ada kalanya seseorang merasa ragu ketika dia misal memutuskan harga untuk produknya atau untuk jasanya. Apakah terlalu tinggi harga untuk jasa atau produknya? Apakah jangan-jangan ini terlalu rendah untuk jasa atau produknya? Apakah harus tetap dengan harga yang sudah dia putuskan, atau ada strategi lain misalnya? MC, saya menceritakan hal yang saya pahami dan saya tahu saja ya. MC misalnya, ada sebuah event gathering, sebuah perusahaan mobil misalnya, lalu dia membutuhkan seorang MC, katakanlah MC cowok lah ya, untuk MC selama 1 jam. Kan pasti berbeda-beda ya kan, walaupun tugasnya sama, rundown acaranya sama, lokasinya sama, tugasnya kurang lebih sama, tapi memang kita tahu pasti akan berbeda harganya. Si A, si B, si C, si D, ada yang 1 juta 1 jam, ada yang 5 juta 1 jam, ada yang 10 juta 1 jam, ada yang 20 juta 1 jam, ada yang 50 juta 1 jam, ada yang 100 juta 1 jam, berbeda-beda. Yang membedakan adalah value ya, nilai kan ya. Apakah dia sudah berpengalaman, apakah dia, ya jam terbang juga menentukan. Artinya kan memang kita harus meningkatkan nilai pada diri kita. Saya percaya, saya meyakini bahwa orang-orang sekarang sudah lebih terbuka, orang-orang sekarang sudah lebih modern. Apalagi kalau saya berada di lingkungan orang-orang seni, orang-orang seni, orang-orang yang swasta mungkin, ya kan? Itu memang menurut saya lebih terbuka, lebih buat saya happy berada di dekat mereka. Entah itu musik, entah itu apapun lah, seni apapun lah. Daripada, ini buat saya pribadi ya, daripada saya berada di lingkungan di luar orang-orang yang tadi saya sebutkan. Mungkin kalau dibalik juga sama sih. Ada banyak orang di luar sana juga yang mungkin tidak nyaman berada di dekat saya. Banyak orang di luar sana yang mungkin tidak melibatkan saya dalam pekerjaan atau proyek mereka dari sudut pandang mereka, penilaian mereka, dan itu sah-sah saja gitu loh. Dalam hal pekerjaan, dalam membuat sesuatu, project, event, atau apapun itu, kan seperti itu. Kita memilih orang yang nyaman. Kita memilih orang yang, kalau menurut saya, skill nomor kesekian lah ya. Saya mengajak teman-teman, pertama adalah saya nyaman di dekat mereka, lalu mereka adalah orang-orang yang mau mendengarkan arahan saya. Mereka yang orang-orang yang
aktif, tidak pasif. Ketika saya memberikan arahan, ada sesuatu yang harus lebih diperbaiki, maka mereka memberikan ide, dan saya sangat senang dengan kondisi seperti itu. Skill menurut saya tidak berada di posisi atas, skill berada di tengah lah. Apakah saya harus melibatkan orang yang punya skill dalam mengerjakan sebuah proyek? Iya dong, harus gitu. Tapi kan di atas langit ada langit. Saya percaya banyak orang di luar sana yang punya skill jauh lebih hebat dibanding tim saya. Saya juga percaya bahwa banyak orang di luar sana yang punya skill jauh di bawah skill tim saya. Sama saja gitu. Tapi lebih dari itu, saya lebih memilih orang yang bikin saya nyaman. Itu pertama. Saya orang yang menerima orang, pernah saya bilang di video sebelumnya ya, saya adalah orang yang sangat mudah menerima orang dengan segala bentuk penampilan mereka. Karena saya tidak peduli lah ya. Saya hanya fokus bagaimana menyelesaikan project event ini semaksimal mungkin dan disukai oleh klien. Sesederhana itu saja. Ketika saya menemukan teman-teman yang menjadi diri mereka sendiri, itu bagi saya bekerjanya lebih asik, lebih seru. Walaupun tetap kita saling menjaga dalam hal membuat sebuah produk atau karya yang baik, harus tetap dijaga. Ada kekurangan ditambahkan, ada yang bagus dipertahankan, hal seperti itu. Makin melebar, tapi yang pasti saya mengerjakan video ini karena saya sedang ada waktu luang. Saya akan rilis video ini di tanggal 22/02/2022. Untuk yang sedang mengalami penurunan dalam hal pendapatan, pemasukan, saya pun demikian. Tetap harus bisa beradaptasi, tetap harus terus mencari peluang dengan cara yang beragam. Kadang kita yang mendatangi peluang, kadang tiba-tiba peluang yang datang ke kita. Yang pasti sih sekarang saya happy ya. Yang pasti saya sekarang happy. Itu saja sih yang diperlukan. Happy, sehat, dan bisa melakukan hal-hal yang saya senangi. Nah, itu. Asalkan saya sudah melakukan hal-hal apapun itu yang saya senangi, itu sudah sebuah kemenangan, kebahagiaan bagi saya. Apapun. Untuk hasil akhir, tidak sepenuhnya kita yang menentukan. Kadang orang lain yang menentukan, ya kan? Kalau kita mengerjakan proyek dari klien, bagi kita sudah bagus, tapi bagi mereka kan belum tentu. Jadi mereka yang menentukan. Jika kita membuat karya, bagi kita karya udah bagus, tapi kan masyarakat dong, mereka yang menentukan. Jadi saya tidak terlalu mengambil pusing hasil akhirnya, asalkan selama saya sudah melakukan apapun yang saya lakukan atas dasar karena saya suka, atas dasar karena saya senang, atas dasar karena saya bahagia melakukan apapun itu, pekerjaan apapun itu, proyek apapun itu, penjualan, marketing, event, videografi, fotografi, edit konten, podcast, silaturahmi dengan teman-teman, saya wawancara ke mereka, lalu berdiskusi, apapun selama itu saya suka,
tanpa paksaan, tidak bergerak karena disuruh orang, lebih baik bergerak sendiri atas panggilan hati, itu akan sangat menyenangkan. Berproses. Walaupun penonton YouTube saya 100 orang, 50 orang, 20 orang, asalkan saya suka melakukan itu, saya sudah sangat bahagia.